Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari partikel penyusun atom. Nah, adapun partikel penyusun atom terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah proton. Proton ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886, di mana Goldstein melakukan suatu percobaan dengan menggunakan tabung sinar katoda dan menemukan partikel jenis baru dari atom yang disebut sinar terusan atau sinar positif, atau nama lainnya adalah sinar anoda. Jadi proton ini muatannya yaitu bernilai positif. Ya, positifnya itu adalah nanti positif 1. Nah, hasil percobaannya menunjukkan bahwa sinar katoda ini merupakan radiasi atau pancaran partikel yang bermuatan positif, di mana sinar anoda bergantung pada jenis gas di dalam tabung. Jadi jenis gasnya itu akan mempengaruhi hasil reaksinya. Nah, lanjutannya Goldstein menemukan 3 buah sifat proton. Yang pertama, proton ditemukan ketika hidrogen digunakan di dalam tabung lucutan atau tabung hidrogen. Jadi si Goldstein ini melakukan percobaannya dengan menggunakan hidrogen. Nah, dalam hal ini massa ekivalen maksimum dari hidrogen adalah 1,622 kali 10 pangkat minus 9 atau sekitar 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Jadi masanya sangat ringan. Nah, proton itu tadi menanggung muatan positif sebanyak 1 unit atau kita sebut dengan positif 1. Dan massa 1837 kali lebih berat daripada massa elektron. Nah, ini berikut gambar percobaan yang dilakukan oleh Eugen Goldstein. Jadi nanti menggunakan arus listrik, ya, ada tegangan di sini, ada kutubnya, ada kutub positif sama kutub negatif. Ini sinar katodanya ke arah kiri, ke arah anoda. Lalu sinar terusannya ketika ditembakkan mulai dipantulkan. Kan kalau positif ketemu dengan positif akan saling tolak menolak, sehingga sinar terusannya akan ke arah yang berlawanan. Yang kedua adalah elektron. Nah, elektron ini ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Nah, penemuannya sama aja sih sebenarnya prosesnya, yaitu dengan menggunakan percobaan, di mana di sini menggunakan, kalau tadi tabung hidrogen, kalau di sini tabung hampa. Sama, tetap yang dicoba adalah metode dengan menggunakan sinar katoda. Nah, dia mengamatinya 2 plat. Kalau tadi yang diamati adalah sinar terusan atau sinar yang dihasilkan, arahnya ke arah mana. Kalau ini mengamati 2 buah plat elektroda, 2 buah plat logam. Elektroda itu bisa kita sebut dengan logam atau penghantar. Nah, 2 plat ini nanti dihubungkan dengan sumber arus. Berarti nanti tetap sama kayak tadi percobaan sebelumnya, ada arusnya juga yang mengalir. Nah, arusnya itu dari katode negatif menjalar sinar menuju ke elektroda positif. Lanjutannya, nah, dari eksperimen ini diperoleh kesimpulan bahwa elektron adalah komponen dasar dari semua atom. Maksudnya komponen dasar, dia itu yang paling kecil, ya, dibandingkan dengan proton-proton yang lebih besar. Nah, elektron yang lebih kecil. Nah, di mana sinar katoda yang dibelokkan, tadi ada yang dibelokkan oleh muatan listrik ke arah kutub positif, merupakan partikel yang bermuatan listrik negatif. Ini gambar contoh percobaannya. Ini ada plat nih. Ada S sama N, ini kutub. Ya. Ada baterai. Sini di tengah-tengah ada 2 buah plat, positif sama negatif.
ternyata ketika sinar katodanya ditembakkan ke tengah-tengah antara plat tersebut gitu kan. Nah, lihat cahayanya ini, sinar katodanya membelok ke arah kutub positif, berarti tertarik ke arah kutub positif, sehingga menunjukkan kalau atom itu memiliki partikel yang bermuatan negatif, menempel mau ke arah positif gitu, tertarik. Karena yang tertarik ke arah positif itu pasti muatannya negatif. Ya. Partikel penyusun atom yang ketiga adalah neutron. Neutron ini nama lainnya adalah inti atom. Jadi sudah ada 3 komponen tuh ya, proton, elektron, neutron. Kalau proton tadi positif, elektron itu negatif, nah neutron ini netral. Neutron ditemukan oleh Rutherford pada tahun 1920. Dia membuat suatu percobaan hampir mirip juga dengan yang sebelumnya. Nah, neutron ini penemu aslinya adalah James Chadwick, jadi dasarnya itu dari Rutherford. Nah, di mana James Chadwick ini melakukan partikel penembakan sinar alfa. Kalau tadi yang ditembakkan selalu sinar katoda di bagian proton dan elektron, hanya beda alatnya saja. Nah, hasil penembakannya tersebut terdeteksi partikel yang tidak bermuatan yang memiliki massa yang hampir sama dengan proton. Jadi proton sama neutron itu massanya kurang lebih sama. Nah, oleh karenanya, karena dia tidak bermuatan, maka bersifat netral, tidak positif, juga tidak negatif. Nah, ini percobaannya. Atau boleh yang satu lagi, ini juga sama, ada percobaannya. Jadi ada zat radioaktif. Radioaktifnya itu nanti menghasilkan sinar alfa atau berkas sinar alfa, ditembakkan oleh zat radioaktif tersebut oleh garis merah ini. Nah, ini ada plat timbal. Plat timbalnya itu nanti ditembakkan lagi ke lempengan emas. Ini yang bulat warna merah gitu. Nah, nanti ada beberapa yang dihasilkan. Hasilnya ada yang diluruskan, ada yang dibelokkan, ada juga yang dibiaskan. Nah, yang diluruskan itu berarti ada ruang hampa. Ini ringkasannya dari ketiga tersebut. Tadi elektron ya, penemunya Thomson, neutron Chadwick, proton itu Goldstein. Ini masanya. Ya. Masanya dalam kilogram, ini dalam satuan SMA. Nah, sekarang masuk ke penentuan partikel dasar penyusun atom. Menentukan jumlahnya. Ada variabel X, A, dan Z di mana ya keterangannya A ini adalah nomor massa, Z-nya menunjukkan nomor atom, X-nya ini adalah variabel atau simbol unsur. Jadi kalau simbol unsurnya natrium, maka X-nya diganti jadi Na. Nah, untuk mencari A itu adalah jumlah antara proton dan neutron. Z-nya ini adalah nomor atom, nilainya akan sama dengan proton atau bisa juga sama dengan jumlah neutron jika pada kondisi netral. Nah, ini contohnya. Ini tugas. Nah, kita balik ke contoh dulu. Kita coba kerjain ya. Untuk soal yang ini, kita disuruh menentukan proton, elektron, dan neutron. Ya, tadi yang di atas ini kan kita patokannya ini ya. Di atas itu A nomor massa, bawah itu Z nomor atom.
proton itu akan sama dengan Z, berarti nilainya 11 yang ada di bawah. Sedangkan elektron akan sama dengan Z jika netral, sedangkan ini tidak netral. Ya, rumusnya itu elektron adalah Z dikurang muatan. Z-nya adalah 11, muatannya adalah positif 1. Rumusnya dikurang ya, dikurang 1. Berarti elektronnya akan ada sama dengan 10. Sedangkan neutron selisih antara nomor atom dengan nomor massa, berarti A dikurang Z, sehingga A-nya 23, 11 jadinya adalah 12. Contoh yang kedua, protonnya adalah yang di bawah, berarti 16. Elektronnya adalah nomor atom dikurang muatan, 16 dikurang minus 2. Maka hasilnya akan sama dengan 18. Dan neutronnya adalah selisih atas dengan bawahnya. Ya, 32. A dikurang Z-nya yaitu 16. Tetap nilainya adalah 16. Oke. Ini untuk dua nomornya. Kita hapus dulu. Nah, lanjut. Sekarang nomor yang ini. Protonnya adalah 33. Elektronnya adalah 33 dikurang muatan. Muatannya adalah positif 3. Jadi sama dengan 30. Sedangkan neutronnya adalah selisih antara atas dengan bawah, berarti nilainya adalah 25. Lalu kita coba yang nomor terakhir. Protonnya adalah yang bawah, yaitu nilainya 36. Elektronnya adalah 36. Lihat di soal ada muatan tidak? Kalau tidak ada dikurang 0, berarti nilainya tetap 36. Nah, ini yang disebut netral. Kalau netral itu proton akan sama dengan jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Terakhir, neutron selisih antara atas dengan bawah, berarti adalah 32. Nah, ini contoh cara pengerjaannya. Tugasnya adalah yang ini. Silakan kalian cari jumlah proton, elektron, dan neutron masing-masing ini. Cara mengirimnya adalah dikirim ke penanggung jawab masing-masing kelas. Contoh fotonya sudah dikirim. Ya, jadi tugasnya itu difoto, dikirimkan ke Google Drive. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.